Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Nah, tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Nah, sebelumnya perkenalkan saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya Andika Safar dengan dengan standbook 1053511000222. Nah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas final yang dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Ilmu Sosial Budaya Dasar yang diampu oleh Sir Syarifuddin, SPD MPD. Nah, langsung saja pada penjelasan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Ilmu Sosial Budaya Dasar. Nah, Ilmu Sosial Budaya Dasar adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari berbagai aspek tentang manusia dan masyarakat, termasuk pola interaksi sosial, budaya, norma, nilai, sistem politik, dan fenomena lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia. Nah, ilmu ini bertujuan untuk memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya, membentuk kelompok sosial, menciptakan budaya, dan mengembangkan institusi sosial. Apa sih contoh-contoh ilmu sosial budaya dasar itu? Nah, adapun contoh yang pertama yaitu contoh antropologi, yaitu mempelajari asal-usul perkembangan dan variasi budaya manusia. Nah, antropologi budaya berfokus pada kehidupan, soal, dan kebudayaan manusia, sedangkan antropologi fisik mempelajari aspek biologis dan evolusi manusia. Nah, contoh yang kedua yaitu sosiologi. Contoh yang kedua ini, sosiologi mempelajari struktur fungsi masyarakat serta pola interaksi antar individu dalam kelompok sosial. Contohnya, sosiologi dapat mempelajari peran keluarga dalam masyarakat, perubahan sosial, dan konflik antar kelompok. Nah, yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ini yaitu kita mempelajari perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ekonomi juga melibatkan analisis produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Kemudian dalam bidang ilmu politik. Dalam bidang ilmu politik, ilmu sosial budaya dasar mempelajari sistem politik, struktur pemerintahan, proses yang berhubungan dengan politik dan pemerintahan. Nah, semua cabang ilmu ini saling berhubungan dan melengkapi untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang perilaku manusia dan kehidupan sosialnya dalam berbagai konteks budaya dan masyarakat. Kemudian apa sih fungsi dan tujuan ilmu sosial budaya dasar ini? Nah, yang pertama, dalam memahami masyarakat, tujuan utamanya itu ilmu sosial budaya dasar ini untuk memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti struktur sosial, kemudian norma, nilai-nilai, kebiasaan, dan institusi. Melalui pemahaman ini, ilmu sosial membantu menjelaskan bagaimana masyarakat beroperasi dan mengapa perilaku sosial tertentu muncul. Nah, yang kedua yaitu dalam hal mengkaji perubahan sosial. Nah, ilmu sosial budaya dasar mencoba menganalisis dan memahami perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Nah, ini termasuk perubahan dalam budaya, norma, teknologi, ekonomi, dan struktur sosial. Nah, pemahaman perubahan sosial membantu masyarakat menghadapi tantangan dalam
memperbaiki keadaan. Nah, dengan demikian, ilmu sosial budaya dasar memainkan peran penting dalam membantu kita memahami masyarakat, memecahkan masalah sosial, kemudian mempromosikan kerjasama dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Nah, mungkin inilah yang dapat saya jelaskan mengenai ilmu sosial budaya, ilmu sosial budaya dasar. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari setan. Nah, kita hanyalah korban. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.